Jumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik diskusi menarik yang akan kita bahas bersama saat ini, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak balita, yaitu vaksinasi balita. Ya benar, dalam setetes vaksin yang kecil tersembunyi rahasia besar yang kudu diketahui orang tua yang bijak. Agar tentunya bersama-sama kita lindungi si buah hati tetap kuat dan sehat. Untuk itu jangan ragu, tetaplah bersama kami karena bersama Dr. Joyce Silalahi kita akan bahas lengkap pentingnya vaksinasi dengan seluruh perlindungannya. Dr. Joyce menamatkan profesi dokternya dari Universitas Samratulangi Manado di tahun 2006. Kemudian meraih gelar Magister Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019 di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Sempat melayani sebagai dokter di Kepulauan Sangihe, Kecamatan Pintareng, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dan Rumah Sakit Advent Medan. Saat ini Dr. Joyce dipercayakan untuk menjalankan praktek mandiri di Kimia Farma dan melayani sebagai dosen pengajar administrasi rumah sakit di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehati hingga saat ini. Baik, tanpa berlama-lama kita menyapa narasumber kita Dr. Joyce Silalahi. Halo dokter. Hai, halo Kak Metlin, halo semua Bapak Ibu. Wah, luar biasa, ini terlihat sangat ceria ini Dr. Joyce ya. Thank you. Apa kabarnya Dr. Joyce? Puji Tuhan baik. Nah, puji Tuhan. Gimana kesibukannya? Lancar-lancar dok? Amin, lancar. Tahun baru, semangat baru, rezeki baru. Amin, amin. Baik, pada saat ini kita segera membuka ya diskusi kita. Kita akan buka dengan doa tentunya, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik dokter, mari kita berdoa. Sahabat Live sekalian, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas limpah perlindungan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya ya Tuhan penyertaan-Mu yang sama menjadi bagian kami pada saat kami belajar lebih banyak bagaimana ya Tuhan agar menjaga kesehatan kami, khususnya menjaga si buah hati. Ya Tuhan, pada saat ini kiranya Tuhan bersama-sama juga dengan Dr. Joyce yang sudah tersambung di studio dengan kami. Kiranya Tuhan berkati dia dapat berkata-kata yang baik dan benar. Dan tentunya apa yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat Live sekalian. Ya Tuhan, hanya ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Dr. Joyce, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali ke narasumber kita Dr. Joyce Silalahi, masih dengan topik vaksinasi balita. Baik dokter, vaksin ini disebut-sebut ya sangat penting ya pastinya nih ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara bekerja vaksin ini sih dalam tubuh kita? Oke, ini memang paling dasar ya. Kita ngomongin vaksin kalau nggak tahu apa pentingnya tuh kayak, nggak pengen deh ngomonginnya. Nah, nanti ini saya jelaskan singkat ya. Jadi vaksin itu perlu dimasukkan ke tubuh kita karena vaksin bekerja untuk melatih tubuh kita untuk mengenali kalau ada patogen yang datang atau penyakit yang datang. Setelah mengenali, dia bisa melawan sehingga orang yang sudah divaksin itu tidak terkena penyakit tersebut, ataupun kalau terkena hanya gejala ringan saja. Makanya penting divaksin. Oke, nah apa sih jenis-jenis vaksin untuk dilakukan atau diambil bagi mereka yang usianya di bawah 1 tahun dokter? Ya ini
IDA ya. Jadi Indonesia kan pakai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, itu ada jadwal vaksin yang keluar di bulan Mei tahun 2023. Nah, itu kalau dibuka layarnya kita baca sama-sama tuh jadwal vaksinnya. Oke. Tuh ya. Jadi cara melihatnya itu ibu-ibu, bapak-bapak di begitu lahir itu hepatitis B. Lalu di umur 2 bulan lagi, di umur 3 bulan lagi, di umur 4 bulan lagi. Kemudian polio. Polio itu begitu lahir sampai 1 bulan, lalu itu nanti di umur 2 bulan, di umur 3 bulan, dan di umur 4 bulan. Kemudian BCG, itu begitu lahir. Lalu DTP, di umur 2 bulan, di umur 3 bulan, di umur 4 bulan. Lalu HIP, di umur 2 bulan, di umur 3 bulan, di umur 4 bulan. Nah, ini tambahan nih yang dia menjadi program nasional, PCV, di umur 2 bulan, di umur 4 bulan. Rotavirus, di umur 2 bulan, di umur 4 bulan, dan nanti di umur juga 6 bulan. Nah, kalau dengar gini kan pasti bingung nih, Bapak Ibu, apa yang dokter ini ngomong? Itu Bapak Ibu boleh cari di daring jadwal imunisasi rekomendasi IDAI 2023. Nanti dilihat di situ dan sesuaikan dengan umur anak ibu, atau bisa lihat juga kan setiap kali anak kita lahir dapat buku ya, buku KIA atau buku buku kontrolnya. Di situ pasti tertulis jadwal imunisasi. Oke. Jadi sebenarnya banyak ini ya. Di situ sudah ada tabel-tabelnya, tinggal kita lihat ya dokter ya. Lalu kita ikuti per bulan-bulannya itu ya. Iya. Nah ini apa nih kalau vaksin-vaksin yang dilakukan, yang harus nih wajib dilakukan untuk mereka yang di atas 1 tahun? Kalau 1 tahun, nih boleh lagi nih Pak dibuka jadwalnya. Kalau di jadwal rekomendasi IDAI itu kan kita pakai bulan ya. Sampai 2 tahun itu kita pakai bulan, 24 bulan. Nah, untuk yang 12 bulan ke atas, itu hepatitis B, dia di 18 bulan. Kenapa dia warnanya hijau? Karena dia adalah booster atau lanjutan. Nah, berikutnya polio di 18 bulan, BCG di 18 bulan, lalu DTP 18 bulan, HIP 18 bulan, PCV itu bisa di 12 sampai 15 bulan, dan MR atau MMR itu di 15 atau 18 bulan. Nah, lalu ada varicella, ada hepatitis A, ada JE juga di area-area tertentu saja yang diperlukan, dan juga tifoid. Nah, itulah yang untuk di 24 bulan. Jadi makin besar dia vaksinnya semakin sedikit. Oke, jadi semakin besar justru semakin sedikit. Di bawah setahun malah lebih banyak ya dokter, seperti itu. Nah, betul. Sehubungan dengan vaksin-vaksin ini, apa aja sih manfaat-manfaatnya nih? Ini kan jenisnya banyak banget nih, dokter. Iya benar ya. Terus biasanya pada disingkat-singkat kan, Bapak Ibu pasti bingung ya. Ini. Nah, kalau hepatitis B udah tahu lah ya untuk mencegah hepatitis B. Kalau polio ya mencegah penyakit polio. Kalau BCG itu mencegah penyakit TBC. DTP itu untuk mencegah penyakit pertussis. Kalau HIP itu untuk mencegah meningitis. PCV itu pneumokokus. Rotavirus itu untuk mencegah diare berat. Influenza untuk mencegah flu. MR itu untuk mencegah campak dan rubella. Nah, lalu varicella itu cacar, hepatitis A, tifoid ya tifus, HPV itu human papillomavirus, vaksin untuk mencegah kanker leher rahim. Dengue itu untuk mencegah demam berdarah.
Oke. Jadi sebenarnya banyak penyakit jadinya ya, karena banyak variasinya. Kalau misalkan nanti penyakitnya bertambah, bisa bertambah juga ya jenis vaksinnya. Iya, kemarin aja kita pada tambah COVID tuh. Iya benar dokter. Nah ini bagaimana nih jadinya kalau misalkan itu aturan bulan-bulannya itu sudah diberikan, tetapi ujung-ujungnya orang tuanya lupa, lalu tidak tepat jadwal ke imunisasinya. Apa saja yang akan terjadi kalau seperti itu? Iya, jadi ini memang tantangan karena banyak orang tua yang dengan segala tantangan, hambatannya sehingga tidak sesuai jadwal. Jadi kenapa dijadwalkan? Karena dengan penjadwalan maka kadar pembentukan antibodinya itu tetap dia efektif sehingga dia mencapai batasan ambang untuk kekebalan jangka panjang. Kalau misalnya tidak sesuai jadwal, maka jadi tidak efektif dia. Tetap ada terbentuk imunologi, tetap ada terbentuk antibodi, tapi tidak mencapai ambang untuk kekebalan jangka panjang. Itu akibatnya. Oke, jadi ini kalau misalkan sudah terlambat jadinya nggak usah aja atau harusnya kita dapat kejar seperti itu. Dan manfaatnya apakah tetap dapat dikejar seperti yang disebutkan tadi atau jadinya berkurang? Nah, bila Bapak Ibu terlambat, tidak sesuai jadwal, yang pertama yang harus dilakukan apa? Jangan panik, ya kejar aja. Nah ini di jadwal itu kan dia ada warna kuning kan, ada hijau, ada kuning. Jadi fungsinya kuning itu bukan supaya jadwalnya kelihatan warna-warni, bagus, enggak. Fungsinya kotak kuning itu adalah kesempatan untuk mengejar vaksinasinya, imunisasinya. Jadi kalau terlambat justru harus dikejar. Karena sebenarnya manfaat dari pembentukan antibodi itu sudah ada dari penyuntikan yang sebelumnya. Nah, dengan mengejar itu, maka pada akhirnya anak ibu atau seseorang akan tetap mendapatkan kadar yang efektif dari perlindungan vaksin tersebut. Jadi kejar terus kayak cowok ngejar cewek yang dia suka. Oke, jadi sebenarnya justru harus dikejar ya dokter ya. Betul Bu. Baik, dari semua nih ya jenis-jenis vaksin yang sudah disebutkan tadi, apa saja vaksin yang golongannya wajib katanya diambil dan ada yang katanya sebagai tambahan? Oke, jadi sebenarnya vaksin yang ditulis di jadwal IDAI ini itu semuanya dianjurkan. Nah, di Indonesia itu ada namanya program imunisasi nasional, di mana negara terjun langsung untuk pencapaian imunisasi seluruh rakyatnya itu tinggi, terutama balita. Dengan cara ada subsidi gratis lewat puskesmas. Nah, itu yang sering kita sebut sebagai imunisasi wajib. Contohnya apa tuh? Contohnya hepatitis B. Ini yang lama ya, yang udah dari dulu-dulu tuh, hepatitis B, polio, BCG, MR, DPT, HB, HIV. Nah, itu yang sudah dari dulu-dulu tuh. Kita juga pasti imunisasinya itu. Yang di buku KIA, di buku PINK itu. Nah, tahun 2023 pemerintah menambahkan program imunisasi nasionalnya ada lagi 3, yaitu PCV untuk radang paru, karena dinyatakan bahwa banyak anak-anak yang meninggal karena pneumonia. Lalu yang berikutnya HPV, Human Papilloma Virus, untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim, mulai dari anak-anak udah dicegah. Dan yang terakhir rotavirus atau diare berat, karena diare berat pun adalah salah satu penyebab kematian pada anak-anak. Jadi di tahun 2023 ditambahkan lagi program imunisasi nasionalnya yang wajib.
pelaksanaannya bertahap begitu. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya vaksin tambahan ini bukan berarti manfaatnya lebih sedikit daripada yang vaksin wajib, apa begitu, Dr. Joyce? Nah, sebenarnya vaksin tambahan itu adalah vaksin yang diberikan ditambah kepada seseorang untuk menambah kekebalannya sesuai dengan situasi atau epidemiologi keadaan di sekitarnya. Jadi kalau dia perlu ya ditambahkan. Nah, itu tambahannya. Nah, imunisasi tambahan ini adalah untuk melindungi orang yang divaksin. Jadi kalau mau vaksin itu ya pemerintah bilang silahkan, dianjurkan memakai biaya sendiri dulu ya, gitu. Tapi kalau yang imunisasi wajib ini untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi negara bantu, hanya itu bedanya ya. Jadi vaksinasi tambahan itu untuk menambah sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Oke, jadi begini dokter, karena ada yang katanya wajib dan ada yang tambahan. Di masyarakat itu sering jadinya, wah ini tambahan sih ya, jadi nggak wajib nih ya, jadi nggak harus diambil seperti itu. Bagaimana tanggapan dokter dengan pemikiran yang seperti itu? Oke, itu semuanya dianjurkan. Kalau mau diambil boleh, kalau mau enggak dikembalikan kepada orang tua. Yang penting yang program imunisasi nasional anjuran pemerintah dilaksanakan. Oke, jadi paling enggak yang wajib ya, yang wajib benar kudu dilakukan ya. Jadi salah sendiri ya untuk orang tua yang mungkin kemudian tidak mengambilnya dengan yang sudah diberikan sesuai dengan ketentuan ya dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Joyce untuk semua jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dalam segmen ini. Kita akan sambung lagi dengan topik yang sama ya dokter, vaksinasi balita. Baik sahabat Live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap setia bersama Live, Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Live, Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Joyce Silalahi dalam topik vaksinasi balita. Baik dokter, menyambung diskusi kita. Nah ini apa efek samping umum nih yang sering terjadi setelah bayi atau balita ini divaksinasi? Good, ini memang kalau ya pengalaman kita lah ya, ibu-ibu kalau udah mau bawa anak, aduh ntar gimana ya anaknya ya, habis vaksin ya, aduh sampai ada yang, aduh aku perlu off setengah hari nggak ya. Jadi memang kalau habis vaksin itu ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah itu ada yang berefek samping, ada juga yang enggak. Siapa yang bisa berefek samping, siapa yang tidak ada yang tahu. Nah, biasanya yang dirasakan itu anaknya jadi lebih lemes gitu, nggak terlalu ceria, kadang badannya bisa anget-anget, atau bekas suntikannya sakit, kadang bengkak dikit, lalu kadang dia jadi nggak enak makan gitu. Nah itu termasuk kejadian ikutan pasca imunisasi yang ringan. Yang perlu dikhawatirkan bila terjadi alergi yang berat yang menyebabkan sesak nafas atau melepuh seluruh badan. Oke, jadi ini misalkan seorang bayi atau balita ini setelah divaksinasi terus tidak ada respons atau tidak ada gejala demam dan lemesnya, apakah itu vaksinasinya itu efektif atau tidak? Oke, ini bagus juga nih pertanyaannya. Aduh, Kak Merlin bagus-bagus pertanyaannya deh, jadi seru. Nah,
Kalau dia sudah divaksin, maka tubuh akan membentuk antibodi. Itu saja. Masalah, nah ada kejadian ikutan atau tidak, itu tidak berarti vaksin itu efektif atau tidak. Itu tidak ada hubungannya. Oke. Ya, jadi tidak ada hubungan antara dia harus sakit baru vaksinnya efektif. No. Nah, kalau sudah divaksin, maka akan terjadi pembentukan antibodi. Oke, jadi biasanya kalau divaksinasi ini umumnya yang wajar-wajar itu demamnya biasanya seberapa lama sih dokter? Ya, biasanya itu anaknya bisa hari pertama, hari pertama itu yang paling gak enak ya, hari kedua, hari ketiga udah biasa lagi. Oke, jadi apakah pada saat demamnya melebihi 3 hari itu berarti sesuatu yang harus diperhatikan oleh orang tua? Ya, bisa. Kalau demamnya lebih dari 3 hari, perlu dilihat apakah ada infeksi tambahan ataukah memang dia sudah hampir sakit sebelum divaksin, atau dia kurang minum, dehidrasi. Kalau udah lewat 3 hari masih demam, terus demamnya tambah naik, itu perlu dicek, perlu dikonsulkan. Oke, jadi pada saat respons dari tubuh bayi ini terhadap vaksinasi muncul, apakah harus dibiarkan aja karena itu sesuatu respon alami tubuhnya, atau apa saja yang penting untuk kita lakukan untuk diberikan kepada bayi atau balita ini? Ya, jadi kalau habis diimunisasi, yang masih menyusui tetap dikasih ASI. Lalu yang sudah MPASI dikasih makan, dikasih minum. Lalu kalau dia anget-anget, kalau memang perlu dikasih paracetamol, dikasih paracetamol untuk supaya dia badannya enak, jangan anget banget, nyerinya juga berkurang, begitu. Lalu pakaiannya ya jangan yang ketat, yang tebel, kasih pakaian yang agak tipis, yang nyaman buat dia. Nah, sehingga dikasih makanan yang dia suka, sehingga gizinya cukup. Namanya lagi pembentukan antibodi ya, butuh protein kan. Jadi kasih gizi yang cukup, kasih cairan yang cukup, dibuat nyaman, maka dia akan lebih baik. Dia juga nggak terlalu rewel. Tapi memang tentu dia akan butuh perhatian lebih dari ibunya. Oke. Baik, nah ini dokter, apakah kondisi di mana dokter atau pihak medis ini tidak mengizinkan bayi atau balita ini menerima vaksinasinya? Ada tidak case-case seperti itu? Selain mungkin kalau alergi? Ya benar, jadi apabila anak ibu satu sedang sakit kronis, kasih tahu ke dokternya, itu lebih baik ditunda dulu pemberian imunisasinya. 2, dalam keadaan alergi berat. 3, demam di atas 38 derajat Celcius. Lalu dalam keadaan penurunan kekebalan tubuh, bisa karena obat atau karena penyakit. Nah, itu pun harus dilapor, lebih bagus imunisasinya ditunda dulu. Oke. Nah, ini ditundanya biasanya seberapa lama nih? Contohnya kalau anaknya baru sakit hari ini, lalu kapan nih sudah bisa datang lagi? Begitu anaknya sehat, aktif seperti biasa, kejar langsung sesuai jadwalnya. Oke. Baik, nah apa saja nih alasan-alasan umum orang tua nih ya sering diberikan ke dokter kalau mereka jadinya gagal memenuhi jadwal imunisasi atau bahkan tidak memberi vaksinasi pada anak mereka? Iya, ini karena saya pernah melayani di kota, pernah melayani di gunung, jadi banyak ya alasannya. Kalau di gunung tuh biasanya, aduh saya nggak bisa lewat hujan, jalannya jauh, aduh nggak sempet. Lalu kalau di kota, wah jadwalnya kelewatan dok, saya lagi sibuk, ada keluar kota, orang tuanya nggak ada yang jaga nanti, begitu. Tapi di antara semuanya itu sebenarnya alasan yang
tidak terlalu dominan. Yang paling dominan itu anak saya kurang sehat. Nah, itu yang paling sering. Oke, jadi alasan paling banyak itu kurang sehat. Jadinya mundur sampai kelupaan mungkin ya dokter ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini boleh berikan tips-tips agar bisa bantu para orang tua ini agar tidak lupa nih dokter untuk imunisasikan anak mereka. Iya, kepada ibu-ibu ya. Imunisasi ini memang banyak ya. Tapi karena dia tiap bulan, jadi memang tiap bulan tuh pasti akan ada jadwal kita untuk imunisasi. Nah, buku konsultasi atau buku KIA itu memang perlu sering kita baca supaya kita tahu apa jadwal vaksin berikutnya dan tanggal berapa. Lalu saya yakin ibu-ibu sekarang tuh ibu-ibu yang teknologi banget, yang di HP-nya tuh bisa dibuat alarm, yang bisa dicek kapan nih alarmnya udah mulai mau mengingatkan saya, itu juga bisa. Bisa juga barengan teman-teman ya yang anaknya seumuran, yang CS-an. Jadi ada grupnya, ayo kita tanggal segini gitu. Kalau makin ada teman kan makin semangat. Itu hanya beberapa saja saran dari saya, tapi yang pasti adalah setiap ibu tinggal menyesuaikan saja apa yang paling cocok dengan kesibukan ibu. Yang pasti sedapat mungkin sesuaikan aja dengan jadwalnya. Iya. Jadi sudah banyak fasilitas sampai teknologi juga bisa digunakan ya untuk pengingat bagi orang tua agar bisa imunisasikan anak mereka. Nah, apa saja nih kolaborasi dari orang tua ya dengan penyediaan layanan kesehatan sehubungan dengan pemberian vaksin pada bayi dan balita ini? Ya, jadi kolaborasinya itu kalau zaman dulu sampai zaman sekarang itu pakai buku ya, buku konsultasi, buku KIA, di mana dokter menulis, lalu orang tua bisa melihat apa yang diberikan, tanggal berapa, dan tanggal berapa lagi harus datang. Bisa juga di center-center yang sudah pakai aplikasi, yang sudah langsung ditulis oleh dokternya kapan konsultasi berikutnya, notifikasinya udah langsung muncul. Jadi itu adalah bentuk kolaborasi antara penyedia layanan dengan orang tua. Oke. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya nih ya. Saya ingin masuk ke mitos atau fakta di masyarakat nih dokter. Nah, ada yang mengatakan vaksin dapat menyebabkan autisme. Ini bagaimana responsnya? Mitos atau fakta dokter? Ya, ini mitos ya. Jadi autisme itu sampai sekarang kan penyebab pasti belum ada. Tapi kalau nggak divaksin, itu sudah pasti apa akibatnya. Jadi jangan dihubungkan antara autisme dengan vaksinasi. Pisahkan. Vaksinlah anak kita sesuai dengan yang sudah diprogramkan untuk kepentingan anak kita sendiri. Oke. Jadi jangan takut. Otomatis itu mitos ya dokter ya. Iya, jangan takut divaksin. Baik, yang berikutnya nih dokter, mitos atau fakta yang kedua yaitu vaksin katanya dapat justru menyebabkan penyakit yang akan dihindarinya gitu. Nah ini kita kembali ke vaksin itu apa ya? Nah ini agak panjang dikit, nggak apa-apa ya? Iya. Jadi sebenarnya vaksin itu memang masukin penyakit. Tapi penyakitnya itu ada yang sudah dilemahkan, ada yang hanya antigennya aja, ada yang sekarang udah berkembang DNA-nya aja, ada yang proteinnya aja. Intinya yang memang dimasukkan adalah bagian dari patogen itu, dari musuh kita itu, supaya tubuh kenal, oh nih ada musuh model begini. Kalau musuh model begini kita harus buat gimana ya prajuritnya? Oh prajuritnya harus dibuat model begini. Karena beda musuh, beda prajurit, beda patogen, beda juga antibodinya, beda antigen, beda antibodi. Jadi di tubuh kita ini ada begitu banyak
antibody karena udah masuk begitu banyak antigen. Jadi kalau dibilang kita akan terkena penyakit yang dimasukkan itu ya memang dimasukin, tapi dibuat jangan sampai kita sakit, tapi tubuh kita bisa produksi prajurit untuk melawan penyakit itu. Oke, jadi sebenarnya seperti pengenalan ya ke tubuh kita, ini loh jenis-jenis penyakit ini musuhnya nih. Berikut kalau yang real datang, yang lebih kuat harus dilawan dengan lebih cepat. Mungkin kayak gitu ya dokter ya. Iya betul banget Bu. Oke, baik dokter, kita masuk nih ke mitos atau fakta yang ketiga yang terakhir ya dokter. Katanya herbal dan suplemen katanya dapat menggantikan vaksin karena dapat meningkatkan imun tubuh kita. Oke, herbal meningkatkan imunitas? Good, bener lah. Kalau makan buah kan naik kita punya imunitas karena ada fitokimia, vitamin dan lain-lain. Tapi kalau kita kembali ke vaksinasi tadi, apakah di buah jeruk ada kuman yang dimasukkan? Kan tidak, kita mengambil vitaminnya. Kalau vaksin itu memang dimasukkan patogennya. Bagian dari patogennya supaya tubuh membentuk prajurit. Itu hanya bisa terjadi melalui proses vaksinasi. Bagaimana keuntungan herbal di sini? Herbal itu untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi kalau sudah divaksin, terus kita juga herbalnya bagus, makan vitamin melalui buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya baik, ya lebih nggak sakit lagi kan? Iya, benar. Jadi sebenarnya dua arah ya. Kita imun tubuhnya ditingkatkan juga dari herbal dan suplemen. Tapi bukan berarti itu menggantikan vaksin, dokter. Tidak menggantikan. Oke, baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang sudah diberikan kepada sahabat live sekalian. Tentunya sahabat live sudah banyak belajar dokter dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Nah dokter, sebelum kita tutup diskusi kita, bisakah saya minta dokter Joyce untuk sedikit memberikan closing statement? Apa saja yang penting nih untuk diingat bagi sahabat live sekalian? Baik Bapak Ibu sekalian, pertama jangan takut untuk divaksin. Vaksin itu penting supaya tubuh anak kita bisa mengenali penyakit-penyakit yang datang. Setelah dikenali bisa membentuk prajuritnya. Lalu apabila penyakit itu beneran datang ke tubuh anak kita bisa melawannya sehingga anak kita tidak sakit. Kalaupun sakit, hanya sakit sedang saja. Lalu ikutilah sesuai jadwal yang sudah diberikan. Setiap kali anak kita kontrol itu pasti sudah ada jadwal vaksinnya, jadwal imunisasinya. Apabila terjadi tantangan, ada hambatan yang menyebabkan tidak sesuai jadwal, apa yang harus dilakukan? Jangan panik, kejar saja. Karena dengan mengejarnya, maka manfaat kekebalan jangka panjang tetap akan kita dapatkan. Semangat untuk imunisasi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk pesan-pesan itu. Pengingatnya itu sudah sangat jitu nih dokter ya. Selamat untuk semangat berimunisasi. Baik dokter, terima kasih untuk closing statementnya. Kita segera tutup diskusi kita. Bisa saya minta dokter Joyce juga untuk pimpin kita di dalam doa tutup. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini di mana kami dengan Cornelius Media dengan niat yang baik untuk memberikan motivasi kepada Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia dan dimanapun agar dapat mengerti mengenai vaksinasi, terutama vaksinasi balita, agar mendapat kekebalan bagi tubuh anak kami dan bagi masyarakat umumnya. Kiranya Tuhan acara ini dapat menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik,
kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Joyce untuk semua ilmu-ilmunya ya dokter yang sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian. Kiranya jangan lupa untuk imunisasikan anak-anak kita. Baik, kiranya Tuhan memberkati dokter dalam segala tugas dan tanggung jawabnya juga ya dokter. Terima kasih Bu Merlin dan Cornelius Media. Baik. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Live Cornelius Media dan sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia menyaksikan program live ini hingga di penghujung episode ini. Jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share langsung video ini dari akun Facebook atau YouTube Cornelius Media Official kami kepada seluruh keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.